sudah kita pegang, insya Allah kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka oleh Allah. Ya, terbukanya hati itu tidak cukup hanya satu, banyak. Terbuka itu orang bodoh jadi alim. Begitu orang jadi alim, tinggal ada futuh. Dibuka apa enggak? Futuh fil ibadah. Ada orang tuh dibuka, mendapatkan taufik hidayah, bisa berangkat ibadah kepada Allah. Begitu sudah bisa ibadah kepada Allah, ada futuh lagi, akan dibuka hatinya oleh Allah. Apa? Al-halawah fit ta'ah, merasakan manis dan indah di dalam berzikir, beribadah. Itu termasuk futuh. Futuh. Justru merasakan manis dan indah inilah sebagai tolak ukur kekuatan orang yang mulai bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini tidak bisa, jangan berharap. Jadi itu tujuan kita, supaya hadir hati kita, supaya khusyuk, supaya kita itu dekat kepada Allah. Tujuannya apa? Hanya melihat di dalam hati ini ada satu rasa manis dan indah. Tapi kalau sudah merasa manis dan indah, jangan dicari kemanisan, keindahan itu sendiri. Berarti itu sudah tidak karena Allah. Karena banyak kadang-kadang orang itu salah di dalam mendudukkannya. Kenapa? Saya kemarin berzikir bisa menangis, bisa seperti ini, seperti itu. Ini dapat 3 hari saya berzikir, beribadah, kok nggak bisa menangis? Karena kemarin Anda tidak niat, tidak ada kesiapan ke sana, tidak ada tujuan ke sana. Yang ada hanya semata-mata berzikir kepada Allah. Maka datanglah warid nur daripada Allah. Untuk yang berikutnya, Anda mencari manis dan indah, maka lari dia itu. Jadi stabil sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Jangan punya tujuan yang lain. Kalau sudah kesenangan, keindahan ini sudah berjalan di dalam hati, maka hiduplah hati. Bila hidup hati ini berjalan, maka baru kita bisa membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Allah, bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan apapun ada hikmahnya, tidak akan cuma-cuma, karena hati sudah hidup. Apa ini hikmahnya? Ada apa ini sebaliknya? Ada apa? Berjalan pikiran. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berfikir hanya sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun, 70 tahun, wafi riwayatin. Karena sudah melihat suatu hikmah yang tersimpan di sebaliknya. Ini namanya futuh. Ini namanya futuhul musyahadah bi anwaril wujud. Telah terbuka hatinya, menyaksikan, membuktikan apa yang ada di sebalik itu. Dari mana? Cuman dari satu aja. Dari nur-nur Allah yang gaib. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifutuhil arifin, bifutuhil arifin, bifutuhil arifin. Para ikhwan akhwat yang saya muliakan, kok jadi pidato saya ini? Saya ini nggak tahu, kalau nggak inget, kalau mau ada beatan tuh nggak inget. Diingetkan balik, ya ditunggu orang. Dan betul.
Tunggu orang, ada apa? Mau beatan, tapi pada nilai naik dinteni. Oke, saya nggak tahu, lupa gitu kan, banyak tamu di belakang. Jadi maafkanlah saya bilang gitu. Maafkan. Yang jauh-jauh kasihan gitu. Tapi insya Allah, semoga ada artinya semua ini. Ada hikmahnya, ada sirrinya, ada nurnya daripada Allah. Saya dalam hal ini sesudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan saya hanya 3. Saya, keluarga saya, anak, murid-murid thariqah, semuanya lebih-lebih yang bersesilah daripada guru-guru kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sekeluarganya. Begitu pula kepada jamaah khidmah. Saya selalu berdoa, semoga semuanya akan membawa iman kepada Allah, akan membawa iman, dan akan bisa bersama-sama, kelak di sisi Allah. Dan kita semua semoga kelak akan dicari oleh beliau-beliau ini. Dan kita juga diberinya syafaat daripada Rasulullah. Ya Allah, saya ini susah, bukan saya ini gak susah. Siapa yang mau memegang thariqah? Siapa? Ini bukan urusan zahir, ini urusan rahasia, urusan nur daripada Allah. Orang membayangkan, memikirkan masalah tentang thariqah, kedudukan thariqah, lebih gila daripada orang gila. Apa? Mau kemana? Zamannya sudah seperti ini. Melihat kenyataan-kenyataan seperti ini, kadang-kadang menjadi kecil hati. Tapi kalau kita sekarang harus kita tinggalkan, terus apa sekarang yang akan terjadi itu bagaimana? Inilah zaman yang gelap, zaman yang serba salah. Diisyaratkan oleh Rasulullah qatita'il lail, seperti terputus-putusnya gelap, terang gelap. Tidak ada pernah ada selesainya. Mesti ada dampak akibat yang tidak baik, yang banyak. Karena itu saya mohon untuk semuanya, doakan saya agar cepat sihah wal afiyah, dan saya diberi kekuatan oleh Allah, diberikan oleh Allah
seperti semula, dan saya bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi amanah daripada guru-guru kita semua, yang mana akhirnya juga kita diberi sama-sama panjang umur fi ta'atillah wa ittiba'i rasulillah wa i'tiqadil haqqi ma'ibadillah wa ijtima'ihim wa iqtida'bihim. Kenapa saya memohon begini? Cuman satu, saya ingin berkhidmah, saya ingin bersama-sama untuk meneruskan apa yang telah menjadi amanah daripada guru-guru kita semua. Tidak ada lain. Para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang saya muliakan, karena waktu sudah akan masuk asar dan sebentar lagi juga disambung khususi ya. Jadi kita segerakan sekarang untuk acara mubaya'ah. Kami harap duduknya bertempo kiri, tasbihnya dikeluarkan, Al-Fatihah.